Saya mohon maaf sebelumnya, tapi bagaimana jika Anda tidak spesial? Dan bagaimana jika ini adalah sebuah kabar bagus? Become a vision holder, not just a problem solver with berkembangbersama.com. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Fast Lateral Attraction, Master Praktisi Neurolinguistic Programming. Dari beberapa klien yang saya fasilitasi yang berkembang dengan cepat dan yang masih jalan di tempat, yang saya perhatikan, yang masih jalan di tempat, dia melihat dirinya adalah orang yang spesial. Artinya, dia masih menunggu momen yang tepat. Aku menunggu kehidupan memilihku. Aku menunggu waktu yang tepat, aku menunggu semuanya berjalan dengan sempurna, baru aku berubah. Nah, sedangkan yang bergerak dengan sangat cepat, saya perhatikan dia tidak pernah menunggu. Dia menyadari bahwa akulah pencipta semuanya, kegagalan dan keberhasilan aku yang memutuskan. Nah, seperti yang kita sudah pahami bersama, dari kecil mungkin beberapa orang ditanamkan cara pandang kita adalah orang yang spesial, kita adalah orang yang penting, sehingga ketika dia dewasa, dia bingung, loh kok kehidupan nggak pernah memilihku ya? Ya, karena kehidupan itu lebih tepatnya tidak ada orang yang terpilih. Yang ada hanyalah orang-orang yang memilih. Nah, kebanyakan orang-orang yang sedang menunggu itu kalau Anda perhatikan gaya berbicara mereka atau gaya mereka melihat kehidupannya adalah yang salah itu adalah semua yang di luar diri mereka. Lingkungannya yang salah, pasangan yang salah, pemerintah yang salah. Mereka senang sekali menyalahkan kondisi di luar. Dan ini nggak ada yang salah juga. Namun apabila Anda sering menyalahkan kondisi di luar dan kehidupan Anda tidak berubah, mungkin pertimbangan cara pandang berbeda, yaitu berhenti menyalahkan yang di luar, juga stop menyalahkan diri sendiri, segera ambil keputusan. Nah, Vadim Zeland adalah seorang penulis buku Transurfing. Dia pernah mengatakan, ketika kita menjadikan sesuatu ada sisi importantnya, penting gitu ya. Ketika Anda berkarya karena Anda merasa ingin menunjukkan siapa diri Anda, di saat yang bersamaan akan dimunculkan permasalahan untuk membuat proses Anda berkarya itu menjadi semakin penting. Tapi ketika Anda berkarya karena itu menyenangkan buat Anda tidak ingin menunjukkan siapa Anda, tapi lebih kepada berkarya itu menyenangkan buat Anda, perjalanan Anda akan semakin smooth untuk berkarya. Di sini kata kuncinya adalah bersenang-senang. Karena banyak orang di luar sana bingung ketika saya minta untuk yuk berkarya. Kenapa berkarya itu penting? Karena berkarya menurut Gabor Mate adalah proses menetralkan depresi yang sedang kita alami. Karena depresi sebenarnya hanyalah sebuah sinyal dalam tubuh kita yang mengatakan yuk berkarya yuk. Dan ketika Anda berkarya mengekspresikan potensi unik yang Anda miliki, depresi akan mengecil, rasa bahagia Anda akan muncul. Karena yang saya sadari, kita diciptakan di kehidupan ini bukan untuk bermanfaat bagi orang lain, tapi untuk mengekspresikan potensi unik yang kita miliki. Ada sebuah pepatah yang mengatakan tanah yang paling mahal adalah kuburan, karena begitu banyak potensi yang tidak termaksimalkan. Oke, kita sudah masuk ke why, kemudian kita sudah masuk what, dan sekarang kita masuk ke how-nya. Bagaimana cara untuk bisa mengekspresikan potensi kita? Karena tidak ada namanya orang-orang yang terpilih, yang ada hanyalah orang yang memilih. Yang perlu Anda sadari, langkah pertama yang paling simpel adalah tolong kenali diri Anda terlebih dahulu. Menyadari bahwa Anda adalah energi, Anda adalah spiritual being. Deepak Chopra pernah mengatakan, we are spiritual being yang sedang belajar menjadi manusia. Kita bukan manusia yang sedang belajar hal-hal spiritual. Nah, apa ini maksud dengan makhluk spiritual? Makhluk spiritual adalah menjadi semua yang diperlukan. Dia tidak mempunyai identitas kaku mengenai siapa diri dia. Jadi ketika saya melatih public speaking dengan title Joy of Speaking di sebuah perbankan, terasa banget beratnya mereka ketika tampil di depan umum. Ternyata mereka punya label mengenai siapa diri mereka. Saya adalah seorang marketing, saya adalah seorang bos, saya adalah seorang accountant, dan sebagainya. Nah, ketika saya minta kepada dia untuk mengubah cara pandang, bagaimana jika kamu bukan seorang marketing, namun kamu adalah infinite being yang sedang mengekspresikan potensimu. Artinya, kita mengakses tidak pentingnya kita. Karena saat Anda merasa bahwa aku bukan apa-apa, namun di saat yang bersamaan aku bersedia menjadi semuanya, Anda akan menjadi energi, dan Anda akan tidak punya label, dan Anda akan asik dalam berkarya. Kalau Anda perhatikan orang-orang yang begitu elegannya menjalani kehidupan ini, dan begitu ada orang yang Anda lihat mungkin begitu kaku dalam melihat kehidupan ini, itu yang begitu elegannya itu dia tidak punya definisi kaku mengenai siapa diri dia.
Namun orang-orang yang begitu kaku, begitu gitu ya, itu bisa jadi mereka sedang melihat kehidupan ini dari sisi serius. Ada seorang penulis film, dia pernah memberikan sebuah quote yang menurut saya sangat-sangat deep, yaitu kehidupan itu seperti film. Kalau di zoom in alias serius, itu isinya penuh dengan penderitaan. Namun ketika di zoom out alias melihat kehidupan ini hanyalah sebagai sebuah panggung sandiwara, kehidupan itu adalah komedi. Dan ada sebuah pepatah Cina yang sangat saya suka, yaitu orang ketika belum bersedia dia tertawakan oleh orang lain, dia belum sampai. Namun ketika dia sudah bersedia ditertawakan oleh orang lain, dia sudah di pertengahan jalannya. Dan kalau dia sudah menertawakan dirinya sendiri, dia sudah sampai di tujuannya. Oleh karena itu kenapa cara pandang bahwa kita bukan orang yang penting. Aku bukan apa-apa kok, aku bukan siapa-siapa. Anda akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Tapi saat Anda merasa aku adalah orang penting, Anda akan menunggu kehidupan ini memilih. Namun sayangnya kehidupan tidak pernah menunggu dan tidak ada istilahnya orang-orang yang terpilih. Yang ada hanyalah orang-orang yang memilih. Asik ya? Sampai ketemu di kesadaran berikutnya dan sadari Anda punya potensi yang unik, potensi yang besar. Berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain, kembalilah ke dalam karena Anda begitu berharga. Sampai ketemu and keep having fun. Bye.